Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saya akan menyampaikan isi saksi saya tentang keaslian Ratu Bunda Maria, yang mana seluruh dunia Katolik tahu Ratu Bunda Maria orang biasa. Ya, dulu sampai sekarang. Setelah saya bersaksi, belum bisa menyampaikan, ya, karena situasi hidup saya. Di umur 51 tahun ini, kita sudah punya komplit semuanya, ada digital, ada teknologi dan lain-lain. Sementara saya bukan orang pandai, bukan orang rajin, bukan orang hebat, tapi saya orang biasa. Orang yang biasa. Orang gak punya. Tapi di sana, di Korea, ketika nama saya Maria, saya bersaksi bukan rencana. Oke, saya lanjutkan. Saya bisa bilang aslinya Ratu Bunda Maria adalah dari surga turun ke bumi, diturunkan, rahasia, dipungut, dibesarkan. Semua anak pungut tidak diberitakan, hanya orang yang tertentu yang tahu, dibesarkan di bumi. Ketika bayi, kita mengalami bayi dan besar tidak tahu apa-apa. Jadi di mana kita hidup, disitulah keluarga kita. Paham? Rahasia tidak akan dibongkar. Sampai saya bersaksi bisa yang mengatakan keasliannya. Jadi jangan kamu merendahkan Ratu Bunda Maria, jangan kalian menyakiti Ratu Bunda Maria, jangan kalian pandang hina, rendah dan semuanya, jangan. Bukan lebih hebat kalian dari Ratu Bunda Maria. Ratu Bunda Maria, Ratu Surga, diturunkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau lahir, kau tidak mengenal Tuhan dan kuasanya. Semua ini kuasa Tuhan. Kita manusia hanya punya kuasa di sini. Tuhan punya segalanya. Ya, kalau tidak mengenal Tuhan, maka tidak tahu kuasanya. Oke. Jadi Tuhan Yesus mau turun ke bumi dengan cara dikandung Ratu Bunda Maria. Makanya dibilang Roh Kudus. Itu di luar kuasa kita. Itu kuasa Tuhan. Ya. Jadi Ratu Bunda Maria adalah Bunda Tuhan Yesus. Paham? Jangan ada macam-macam pendapat lain di sana kalian dengarkan. Sebagai Katolik, kuatkan dirimu, hatimu, pikiranmu, dan mulutmu. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah menjadi nabi. Paham? Ketika dulu manusia tidak mengenal Tuhan, dan ketika dulu Tuhan jadi manusia, orang bertanya-tanya. Sama seperti kau, kalau aku lebih pintar dari kau, kau bertanya kepada aku. Dan tak mungkin pengetahuanmu lebih tinggi daripada Tuhan pada saat itu. Paham? Makanya sampailah keraguan itu. Apakah kau Mesias, apa kau ini? Itulah keraguan. Sama, kita pun kalau seandainya pada zaman itu di sana, sama. Karena kita belum bisa menerima yang lebih dari kita. Jadi Ratu Bunda Maria kenapa naik ke surga? Kenapa? Kenapa Bapak Santo Yosef tidak ke surga? Bapak Santo Yosef sudah jadi santo, sudah diberkati di bumi untuk menemani dan menyayangi Ratu Bunda Maria ketika di bumi. Bagaimana rasanya mengandung tidak ada suami? Itu bahasa kasarnya. Makanya bahasa halusnya dijaga supaya ada bapak dan mama di bumi. Kamu kan juga seperti itu. Ya kecuali bapakmu gak bertanggung jawab, lain ceritanya. Nah, kembalilah Ratu Bunda Maria ke surga karena aslinya dari surga. Paham? Jika bisa lagi jangan kalian ucap perawan Bunda Maria. Perawan itu tabu. Haknya Ratu Bunda Maria di atas. Ratu surga turun ke bumi, paham? Bukan manusia biasa.